Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang kita jalani bukan kehidupan yang datar. Ada saat pasang, ada saat surut. Begitulah Allah pergilirkan kehidupan manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari dipergilirkan di antara manusia. Namun yang pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin tidak akan ada beban di luar kemampuan kita manusia. Surat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mengukur. Tidak akan ada seseorang yang Allah berikan beban, ujian, musibah di luar kemampuannya. Dan Allah juga sudah mencontohkan para nabi dan rasul, mereka adalah sekelompok manusia pilihan yang ujian hidupnya paling berat dalam kehidupan ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nah, bagaimana para nabi dan rasul keluar dari ujian-ujian yang berat itu? Di antara yang mereka lakukan, dan itu diabadikan banyak di dalam kisah-kisah mereka dalam Al-Quran, adalah mereka berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memindahkan anak dan istrinya dari Palestina ke kota Mekah, jaraknya 1200 kilo lebih. Tapi kemudian sampai di sana ternyata Mekah bukan tempat seperti yang didambakan. Mungkin kalau kita dipindahkan ke tempat seperti itu kita akan berpikir ulang. Tapi Nabi Ibrahim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim curhat kepada Allah di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Rabbana liyuqimus shalah. Tempat ini inda baitikal muharram, dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar mereka bisa menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, agar hati orang-orang yang berada di sana cenderung kepada keluarganya. Warzuqhum minas samarat, berikan mereka anugerah buah-buahan la'allahum yashkurun, semoga mereka pandai bersyukur. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan ujian yang sangat berat, harus memindahkan anak istrinya di satu tempat yang tidak layak. Menurut ukuran logika manusia tidak mungkin, tapi Nabi Ibrahim melakukannya dan diiringi dengan doa dan munajat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah mendapatkan amanah untuk mendakwahi Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dakwahkan dia, karena sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang sesat, orang yang keliru jalan hidupnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kepada Allah untuk tidak melakukan tugas itu, tidak meminta kepada Allah ujian itu dihilangkan, karena memang sosok Fir'aun adalah sosok raja yang sangat kejam, yang berani mengatakan setiap bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Tapi Nabi Musa alaihissalam diabadikan doanya oleh Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan segala urusanku, hilangkan keluhku dari lisan agar bisa menyampaikan kalimat yang bisa dipahami orang lain. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, di dalam rangkaian ibadah Ramadan ini, di surat Al-Baqarah 186, Allah memberikan pesan agar kita orang-orang yang beriman banyak berdoa, bermunajat, karena bulan Ramadan adalah bulan puncak ibadah kita. Spiritual kita meningkat. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, jawablah inni qarib, Allah begitu dekat.
Allah dekat dengan kita, Allah tahu apa urusan kita. Doa para nabi dan rasul mungkin tidak didengar oleh manusia, tapi Allah maha mendengar. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran sehingga umat Rasulullah tahu semua doa dan munajat para nabi dan rasul dipanjatkan. Tapi Allah meminta, hendaknya mereka berdoa kepadaku idza da'ani, tapi ada syaratnya, falyastajibuli, mereka penuhi dulu kewajiban kepadaku, kata Allah. Salatnya dikerjakan, puasanya dilakukan, zakatnya dibayarkan, begitu juga ibadah-ibadah kewajiban yang lainnya. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Bulan Ramadan adalah bulan doa dan munajat. Segala kebutuhan kita, hajat kita di tahun-tahun yang akan datang, 11 bulan di luar bulan Ramadan, kita munajatkan di sela-sela kesempatan emas yang luar biasa. Terlebih di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir adalah hari-hari istimewa, hari-hari yang luar biasa. Disinilah kesempatannya kita bermunajat. Di antara momen yang bisa kita manfaatkan adalah saat kita berbuka. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu, begitu kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka banyak baca istighfar dan doa-doa di kesempatan yang lain. Siang hari kita sedang puasa, malam hari kita melaksanakan qiyam. Ini adalah kesempatan emas yang luar biasa. Berdoalah kepada Allah sehingga semua urusan kita akan diberikan kemudahan. Selamat taqarrub kepada Allah dan banyak bermunajat kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah berikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan.